Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudaraku yang saya cintai, kita akan belajar bagaimana tata cara memandikan jenazah. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memandikan jenazah. Yang pertama adalah sebelum kita membawa jenazah ke tempat memandikan jenazah, pastikan dahulu bahwa kain kafannya sudah siap. Kain kafan sudah harus tertata, disusun di atas tempat untuk mengkafani jenazah. Jangan pernah jenazah itu dibawa ke tempat memandikan jenazah sebelum kain kafannya siap. Jangan sampai nanti jenazah sudah dimandikan, kain kafannya belum siap, dan yang akan terjadi adalah jenazah harus menunggu di tempat memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, teman-temanku sekalian, pastikan tempat untuk memandikan jenazah adalah dalam ruangan yang tertutup. Kemudian yang ketiga, pastikan siapa yang akan memandikan jenazah. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak berkepentingan kemudian nanti keluar masuk. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah bahwa nanti ketika memandikan jenazah kadang-kadang ada bau yang tidak sedap. Maka jika perlu, siapkan pengharum ruangan supaya bisa menetralisir bau-bau yang kurang sedap. Kemudian persiapan yang selanjutnya adalah yang pasti siapapun yang memandikan hendaknya menggunakan alat pelindung diri atau APD. Teman-teman, kemudian setelah itu kita persiapkan alat-alat selama proses memandikan. Apa saja itu? Yang pasti adalah kita menyiapkan air yang sudah ada di ember. Air ini kita tidak usah banyak-banyak, kita gunakan air secukupnya, ditambah juga kita siapkan air yang telah dicampur dengan kapur barus. Kemudian kita siapkan juga ada gunting. Gunting nanti akan kita gunakan untuk memotong pakaian yang dipakai oleh jenazah. Kemudian kita siapkan juga sabun, yang kita gunakan adalah sabun cair. Kemudian kita siapkan juga plastik. Nah teman-teman, plastik ini bisa menggunakan plastik kresek dan sebagainya. Kita nanti akan gunakan plastik ini sebagai wadah untuk membungkus pakaian yang digunakan oleh jenazah atau ikatan-ikatan ada tali yang melekat di tubuh jenazah. Jadi pastikan kita sudah menyiapkan plastiknya. Kemudian kita siapkan juga ini ada kain penutup ya, yang nanti digunakan untuk menutupi tubuh jenazah ketika proses memandikan jenazah. Selanjutnya kita siapkan juga handuk ya, siapkan handuk yang agak lebar, yang agak besar ya. Kemudian selanjutnya adalah air yang mengalir menggunakan selang yang langsung dari keran air. Fungsinya adalah nanti ketika jenazah dimandikan, air dari keran itu akan kita hidupkan dan dia akan mengalirkan air yang sudah digunakan untuk jenazah tersebut dimandikan, sehingga kotoran-kotoran di bawah jenazah itu akan langsung terbuang ke tempat pembuangan air. Kemudian teman-teman, kalau semua persiapan tadi sudah kita siapkan, maka kita sekarang menuju ke proses memandikan. Nah teman-teman, kita akan belajar apa saja pada proses memandikan itu. Yang pertama harus diperhatikan bahwa ketika memandikan jenazah tidak ada bacaan-bacaan, tidak ada doa-doa yang dituntunkan. Jadi orang yang memandikan jenazah harus concern dia untuk memandikan jenazah tersebut. Tidak usah banyak kemudian obrolan, tidak ada pembicaraan-pembicaraan, dan dia harus berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melepas pakaian dan ikatan-ikatan yang ada di tubuh jenazah. Nah, teman-teman,
kita akan contohkan bagaimana kita melepas pakaian dan ikatan-ikatan yang ada di tubuh jenazah. Jadi teman-teman, kalau kita akan memandikan seperti ini, kalau jenazahnya masih dalam kondisi yang lemas, ini bisa kita lepas bajunya atau celananya dalam keadaan biasa. Akan tetapi jika kondisi jenazah ini sudah kaku, maka kita akan menggunting pakaian jenazah, dan caranya adalah digunting dari sisi kiri jenazah, ya, ini cara mengguntingnya, dan tetap berada di bawah kain penutup jenazah. Setelah kiri selesai, kemudian yang kanan, ya. Kemudian teman-teman, setelah kita gunting, maka kita akan melepas pakaian tersebut. Caranya melepas adalah kain penutup ini, ya, kita tahan di atas, kemudian yang bawah, tangan kiri kita akan menarik pakaian jenazah dari sisi bawah, sehingga kita tetap menutup aurat jenazah. Nah, ini teman-teman, pakaian ini kita pastikan nanti masuk ke dalam plastik yang sudah kita persiapkan. Jadi kenapa kita harus menggunakan plastik atau tempat yang tersendiri? Karena boleh jadi kalau pakaian ini digunakan oleh jenazah dan jenazah ini memiliki penyakit yang menular, maka setidak-tidaknya kita sudah menghindari pencampuran antara pakaian yang terkena penyakit barangkali dengan pakaian yang lain. Kemudian kalau tadi kita melepas pakaian yang di atas tubuh jenazah, maka bagaimana pakaian yang ada di bawah tubuh jenazah? Nah, caranya yang pertama adalah kita angkat tubuh jenazah, tangan kanan ada di belakang bahu dan yang satunya adalah di daerah pantat jenazah. Ini kita iringkan sedikit, ya. Kalau petugasnya 2 orang, maka petugas yang di sini mengangkat, yang petugas yang satu di sana adalah dia memasukkan kain atau pakaian itu ke arah dalam tubuh jenazah. Kemudian setelah itu dimasukkan, maka petugas yang satu mengangkat juga dari sisi yang satunya, kemudian petugas yang di sini mengambil pakaian yang ada di bawah jenazah. Setelah itu sama dimasukkan ke dalam plastik. Ini juga ada ikatan, ini kita lepas. Kita lepas dan kemudian kita singkirkan lebih dahulu. Nah, teman-teman, selanjutnya kalau tadi pakaian sudah kita lepas, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengurut perut jenazah. Artinya kita akan mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam perut jenazah. Sebelum kita melakukan, maka kita harus mempersiapkan, kita gunakan handscoon ini double, ya. Kita pakai handscoon atau kita menggunakan sarung tangan rumah tangga, ya. Kemudian kalau tidak ada, maka kita bisa menggunakan kain atau menggunakan waslap yang nanti untuk menceboi jenazah. Jadi kita lakukan istinja, kita akan membersihkan kubul dan dubur jenazah. Kalau petugas yang bekerja hanya 1 orang, maka tangan yang kanan ini mengangkat tubuh jenazah dengan cara meletakkan tangan di bawah tengkuk, ya, tidak usah terlalu tinggi karena mungkin jenazah berat, ya. Tangan kanan mengangkat, kemudian tangan kiri mengurut perut jenazah, ya. Kita urut secara pelan dengan lembut, ya, dan tetap berada di atas kain yang menutup tubuh jenazah. Nah, teman-teman, sebelum mengurut perut jenazah, dipastikan kalau jenazahnya wanita, kalau dia hamil, kalau dia sedang haid, kalau dia sedang nifas, atau kalau dia memiliki penyakit di dalam perutnya yang kalau kita urut nanti dikhawatirkan mengeluarkan darah dan sebagainya, maka tidak usah kita urut. Teman-teman, tadi kalau ini sudah kita urut, kalau petugas hanya 1, maka kemudian kita mengambil air,
kemudian yang tangan satu mengguyur dengan air, dan yang satunya adalah membersihkan dari bawah. Akan tetapi kalau kemudian petugasnya adalah 2 orang, maka yang satu tadi melakukan gerakan mengurut perut, yang satu yang sebelah sini adalah dia akan membersihkan dan mengguyur kubul dan dubur jenazah. Nah teman-teman, langkah selanjutnya kita akan mewudukan jenazah. Ya, kita akan membersihkan anggota-anggota wudunya. Nah teman-teman, bagaimana cara kita mewudukan? Seperti kita wudu biasa. Jadi dimulai dengan jari-jari atau tangan kanan, ya, kemudian tangan kiri sama 3 kali. Kemudian kita akan membersihkan mulut dan hidung. Nah, mulut dan hidung ini kita masukkan jari kita yang sudah dibasahi dengan air ke dalam mulut jenazah, kemudian kita gosok giginya. Ya. Ke kanan, ke kiri kita gosok giginya, kemudian lubang hidung juga kita bersihkan. Semuanya tadi dilakukan hitungannya 3 kali, kemudian wajah jenazah. Ya. Jadi begini, kita gunakan air ini kita 3 kali, ya teman-teman, 3 kali. Kemudian selanjutnya adalah kita bersihkan tangan, ya, tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Kemudian setelah itu kita akan membersihkan rambut dan telinga. Nah ini bisa supaya mudah, kita bisa di posisi ini, ya. Jadi begini, kemudian kita bersihkan telinga. Untuk rambut dan telinga kita cukup 1 kali, ya. Setelah itu kemudian kita akan membersihkan kaki, ya, jari-jari kaki kita bersihkan sampai mata kaki, yang kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Itu teman-teman, kita sudah selesai mewudukan jenazah. Nah langkah selanjutnya teman-teman adalah kita akan menyiram tubuh jenazah, memandikan secara keseluruhan, dan akan menyabun jenazah. Nah teman-teman, untuk memandikan jenazah ini kita dengan cara diguyur, disabun di dalamnya dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Ya, ini kita juga harus hitung, ya. Hitungannya adalah 3, 5, 7 atau lebih dari itu, ya. Maksudnya 3 guyuran boleh, 5 guyuran kalau sudah cukup boleh, 7 atau lebih dari itu dalam hitungan ganjil. Kita ingat, ya. Jadi yang pertama adalah kita tentu kepala, ya, rambut kita guyur, ya. Kita guyur. Nah, teman-teman, ketika kita mengguyur rambut, ini pastikan kalau jenazahnya wanita, maka kalau rambutnya panjang, ini hendaknya diurai lebih dahulu, ya. Kalau sudah diurai, sudah dimandikan, dikeringkan, nanti akan dipintal menjadi 3 pintalan. Ya, ini untuk rambut kalau wanita rambutnya panjang. Nah, ini kemudian kita sabun juga, ya. Kita sabun dengan lembut, ya. Kita guyur lagi. Ya, semuanya dalam hitungan ganjil, ya. Kemudian ke bawah yang pasti, ketika kita mengguyur wajah, kalau jenazahnya itu mulutnya menganga, kalau mulut terbuka maka agak kita tutup. Jadi kita memastikan tidak ada air yang masuk ke dalam mulut jenazah, teman-teman. Ya, ini juga 3 kali kita guyur, ya. Kemudian turun kita ke bagian dada, ya, semuanya diguyur, ya. Kemudian tangan kanan, tangan kiri, ya, semua perut, ya, semua tubuh kita guyur, ya. Dan kita lakukan menyabun ini juga di bawah kain, ya, di bawah kain semuanya disabun, ya. Kemudian diguyur lagi sampai kaki kanan, kaki kiri, ya, kita guyur, kita sabun, ya, dan sampai bersih, ya. Nah, ketika pada proses memandikan jenazah selanjutnya adalah kita akan mengguyur bagian belakang. Nah, bagian belakang yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan miringkan sedikit ini tubuh jenazah. Lakukan seperti ini, kita angkat, kemudian mungkin tangan yang satu bisa
membersihkan dan mengguyur bagian belakang, ya, sambil kemudian menyabun. Kalau 2 orang yang melakukan, maka yang satu di sini adalah mengangkat tubuh jenazah, kita iringkan di sisi kiri, kemudian petugas yang satu mengguyur dan menyabun. Kemudian kalau itu sudah selesai, maka petugas yang di sana ini bisa mengangkat atau mengiringkan tubuh jenazah seperti ini, ya. Kemudian petugas yang di sini akan mengguyur dan menyabun tubuh jenazah. Nah, itu juga sama seperti dilakukan di sisi tubuh bagian bawah. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita akan mengguyur tubuh jenazah dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Teman-teman, air yang sudah dicampur kapur barus, ya, ini juga dalam bilangan yang ganjil 3, 5 atau 7 dan seterusnya jika perlu, dan ini diguyur tetap di atas kain yang menutup tubuh jenazah. Ya, dari atas ke bawah ini kita tarik, ya, ke bawah, ya, semuanya kita guyur dengan air kapur barus dalam hitungan yang ganjil. Nah, teman-teman, kalau sudah selesai kita memandikan jenazah, maka proses selanjutnya adalah kita akan mengeringkan tubuh jenazah. Nah, cara mengeringkan tubuh jenazah, kita akan menggunakan handuk yang tadi saya katakan. Handuknya tentu yang besar, jangan pakai handuk yang kecil, sehingga handuk ini bisa menutup tubuh jenazah, ya. Kalau handuk sudah tertutup begini, maka kita bisa melepas kain yang tadi kita gunakan untuk menutup tubuh jenazah, dan kita masukkan ke dalam plastik yang tadi sudah kita gunakan untuk membungkus pakaian yang digunakan untuk jenazah. Nah, teman-teman, kita akan mengeringkan tubuh jenazah. Ini kita keringkan juga mulai dari atas secara pelan, secara lembut dengan cara seperti ini, ya. Semuanya dari atas ke bawah, belakang juga kita bersihkan, ya, sampai kita pastikan betul-betul kering. Kemudian juga yang di bagian bawah begitu, tinggal kita menarik handuk ini ke bawah. Begitu teman-teman. Jadi dengan begitu telah selesai apa yang harus kita lakukan pada proses memandikan jenazah, ya. Jadi teman-teman, satu hal yang harus kita ingat bahwa ada satu sunnah ketika jenazah sudah selesai dimandikan, ya, bagi petugas yang memandikan disunahkan untuk mandi. Jadi diingat-ingat teman-teman, dan jangan lupakan bagaimana tata cara untuk melepas APD. Dan APD itu harus diletakkan pada tempat yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.